Bab 5. Harapan itu ambyar. Di akhir abad 19, saat musim panas yang semarak dan tenang menyelimuti pegunungan Alpen di Swiss, seorang filosof penyendiri, seseorang yang merasa budi dan jiwanya siap meledak bak dinamit, memutuskan untuk turun gunung dan dengan uangnya sendiri menerbitkan sebuah buku. Buku tersebut merupakan sebuah anugerah darinya untuk kemanusiaan, anugerah yang berdiri menentang di ambang pintu dunia modern dan menyerukan suatu pesan pada seisi dunia yang kelak akan menjadi sang filosof yang dikenang bahkan jauh setelah kematiannya. Buku itu berseru, "Tuhan telah wafat," dan seterusnya. Buku itu menyatakan bahwa gema kabar wafatnya Tuhan ini akan menjadi cikal bakal datangnya sebuah era yang baru dan berbahaya yang akan menantang kita semua. Sang filosof mengatakan hal ini sebagai peringatan. Ia berbicara selaku penjaga. Ia berbicara untuk kita semua. Namun begitu, bukunya hanya terjual kurang dari 40 eksemplar. Meta Fonsalis terbangun sebelum fajar untuk menyalakan api yang dipakai memasak air untuk teh sang filosof. Ia membawakan es untuk mendinginkan selimut-selimut guna meredakan persendian sang filosof yang nyeri. Ia mengumpulkan tulang-tulang dari sisa makanan malam kemarin untuk segera dimasak menjadi kaldu yang akan menghangatkan perut sang filosof. Ia mencuci semua kain-kain kotor dan tak lama kemudian filosof itu akan memintanya untuk memotongkan rambutnya dan merapikan kumisnya. Dan barulah perempuan itu sadar bahwa ia lupa membawakan pisau cukur yang baru. Tak terasa sudah masuk musim panas ketiga sejak Meta memutuskan untuk merawat Friedrich Nietzsche dan mungkin pikirannya ini adalah yang terakhir. Ia mencintainya sebagai saudara. Ketika pertemanan dekat mengarahkan mereka untuk saling menikah, mereka segera meledak dalam tawa dan kemudian jijik sendiri. Namun Meta telah mendekati ambang batas kemurahan hatinya. Ia bertemu dengan Nietzsche pada jamuan makan malam. Ia mendengarnya memainkan piano dan melemparkan gurauan atau cerita-cerita yang penuh greget tentang masa-masa lalunya bersama sahabat kentalnya, seorang komposer Richard Wagner. Berbeda dengan tulisannya, Nietzsche adalah seorang sosok yang ramah dan lembut. Ia adalah seorang pendengar yang penuh minat. Ia juga pencinta puisi dan dapat mendeklamasikan lusinan bait yang ia simpan di memorinya. Ia suka duduk dan bermain permainan kata selama berjam-jam, bernyanyi, dan melontarkan plesetan. Nietzsche adalah orang yang sangat brilian. Otaknya sangat cemerlang hingga dapat memikat seisi ruangan hanya dengan beberapa kata. Aforisme-aforisme yang nantinya menjadi karyanya yang mendunia tampaknya tercecer begitu saja dari mulutnya bak uap napas di udara yang dingin. Bicara banyak tentang dirimu sendiri dapat juga menjadi cara untuk menutupi dirimu. Tambahnya dengan spontan yang mendadak mengubah ruangan menjadi hening. Meta sering gelagapan ketika ada di depannya. Bukan karena hatinya membuca oleh perasaan suka, tapi semata karena pikirannya keteteran mengikuti Nietzsche yang selalu beberapa langkah di depannya, dan ia membutuhkan waktu untuk mencernanya. Meski demikian, Meta bukan orang yang bodoh, malahan ia adalah orang hebat di zamannya. Meta adalah wanita pertama di Swiss yang mencapai gelar PhD. Ia juga salah satu pentolan penulis-penulis dan aktivis feminis dunia. Ia menguasai 4 bahasa secara lancar dan mempublikasikan banyak artikel di seluruh Eropa guna memperjuangkan hak-hak wanita, sebuah ide radikal di masanya. Ia telah menjelajahi banyak tempat, cemerlang, dan berpendirian. Dan ketika ia membaca karya Nietzsche, ia merasa akhirnya telah bertemu seseorang dengan ide-ide yang mampu mendorong pemerdekaan wanita di dunia. Inilah manusia yang memperjuangkan pendapatnya demi
pemberdayaan individu demi tanggung jawab radikal yang dipikul setiap manusia. Inilah manusia yang percaya bahwa harkat manusia lebih penting dari apapun, bahwa setiap manusia tidak hanya layak mengembangkan potensinya secara penuh, tapi juga memiliki tugas untuk terus berusaha dan berjuang demi pengembangan itu. Meta percaya Nietzsche telah menulis ide-ide utama dan kerangka pikiran yang akhirnya mampu memperdayakan wanita dan memimpin mereka keluar dari belenggu perbudakan abadi. Tapi terdapat satu masalah, Nietzsche bukan seorang feminis. Justru baginya seluruh ide tentang pemerdekaan wanita itu menggelikan. Ini tidak membuat Meta mundur. Nietzsche adalah manusia yang pikirannya terbuka. Ia bisa diyakinkan. Nietzsche hanya perlu menyadari kecurigaan-kecurigaannya sendiri dan dimerdekakan. Dari itu semua, Meta mulai mengunjunginya secara berkala dan segera mereka menjadi teman dekat dan rekan intelektual. Mereka menghabiskan musim panas di Swiss, musim dingin di Prancis dan Italia, pelesiran di Venesia, jalan-jalan singkat ke Jerman, dan kemudian kembali ke Swiss lagi. Seiring bergantinya tahun demi tahun, Meta mendapati sejumlah kontradiksi di balik mata Nietzsche yang tajam dan kumisnya yang tebal. Ia sangat bersemangat menulis tentang kekuatan, padahal dirinya sendiri rapuh dan lemah. Ia berkhotbah tentang tanggung jawab radikal dan kemandirian, padahal ia sepenuhnya bergantung pada teman-teman, banyak di antaranya adalah wanita, dan keluarganya untuk merawat dan mendukung dirinya. Ia mengkutuk kritikus dan akademis yang mengkritik pedas bukunya atau bahkan tidak sudi membacanya, tapi di sisi lain, ia sesumbar bahwa ketidaksukaannya justru membuktikan kecemerlangannya, seperti pernah ia suarakan dengan lantang, "Waktuku belum tiba, ada orang-orang yang terlahir setelah ia mati." Nietzsche sesungguhnya adalah seluruh kritikan yang ia lontarkan, lemah, tergantung, dan bersandar dan terikat secara erat pada wanita-wanita independen. Meski demikian, dalam karyanya, ia mengkhotbahkan kekuatan dan kemandirian individu dan seseorang misoginis yang akut. Ketergantungannya seumur hidup pada wanita-wanita yang merawatnya tampaknya justru mengaburkan kemampuannya untuk melihat secara jernih. Bisa jadi itulah sebuah area yang senantiasa luput dari penglihatan seorang manusia profektif ini. Jika ada Hall of Fame untuk orang-orang yang paling banyak menanggung penderitaan, saya akan mencalonkan Nietzsche sebagai salah satu tokoh utama di sana. Ia terus-menerus penyakitan saat masih belia. Dokter menaruh lintah-lintah di leher dan telinganya dan menyuruhnya duduk berjam-jam tanpa bergerak. Ia mewarisi gangguan syaraf yang menyebabkan migrain berat sepanjang hidupnya dan membuatnya gila di usia paruh baya. Ia juga sangat peka dengan cahaya yang membuatnya tidak bisa keluar tanpa mengenakan kacamata dan lensa berwarna biru. Dan di usia 30-an, ia sudah mendekati buta. Di usia mudanya, ia bergabung dalam kemiliteran dan bertugas sebentar dalam Perang Prancis-Rusia. Di sana ia terkena difteri dan disentri yang hampir saja merenggut nyawanya. Penanganan penyakit tersebut pada waktu itu adalah dengan memasukkan asam melalui anus yang menghancurkan jaringan sistem pencernaan Nietzsche. Sepanjang hidupnya, ia bergelut dengan rasa sakit yang akut di pencernaannya. Ia tidak pernah mampu memakan daging-daging besar dan tidak bisa menahan hajatnya. Cedera akibat hari-harinya berkavaleri membuat sebagian anggota tubuhnya tidak lentur dan di saat-saat terberat bahkan tidak bisa digerakkan. Ia sering harus dibantu hanya untuk berdiri dan pernah terbaring sendirian di ranjangnya selama berbulan-bulan tanpa mampu membuka mata saking sakitnya. Pada
1880 yang disebutnya sebagai tahun yang buruk, ia tergolek di tempat tidur selama 260 hari dari 365 hari. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan berpindah-pindah antara lembah pantai di Prancis pada musim dingin dan pegunungan Alpen di Swiss pada musim panas, sebab ia harus berada pada temperatur yang ringan untuk menjaga tulang dan persendiannya supaya tidak nyeri. Meta dengan cepat menemukan bahwa ia bukanlah satu-satunya wanita intelek yang terpaku pada orang ini. Nietzsche memiliki barisan wanita yang sesekali datang untuk merawatnya selama beberapa minggu atau bulan. Seperti Meta, wanita-wanita ini adalah orang-orang hebat di zaman itu. Mereka adalah para profesor dan tuan-tuan tanah yang kaya raya dan pengusaha. Mereka semua terpelajar, menguasai banyak bahasa dan sangat mandiri, dan mereka adalah para feminis pelopor. Mereka juga telah menangkap pesan kemerdekaan dalam tulisan-tulisan Nietzsche. Ia menulis tentang struktur-struktur sosial yang melemahkan individu. Para feminis berpendapat bahwa struktur-struktur sosial di masa tersebut telah memenjarakan mereka. Nietzsche menyalahkan gereja karena mendorong orang-orang yang lemah dan mediocre. Para feminis pun menyalahkan gereja karena memaksa wanita untuk menikah dan tunduk pada para pria. Dan ia juga berani mengemas ulang kisah sejarah manusia bukan sebagai pelarian manusia dari dan penguasaan atas alam, namun sebagai bertambahnya kebodohan manusia terhadap kodrat alamiahnya. Baginya, setiap individu harus memberdayakan diri dan menjalani tahapan-tahapan yang lebih tinggi dalam hal kebebasan dan kesadaran. Nietzsche mengisi mereka dengan harapan, dan sebagai gantinya, mereka merawat manusia yang hancur dan melemah ini dengan harapan. Kelak, buku Nietzsche yang berikutnya, atau esai, atau polemiknya akan menjadi pembuka sumbatan tanggul penahan banjir. Tapi, sepanjang hidupnya, karya Nietzsche secara universal nyaris tidak pernah dianggap. Kemudian, Nietzsche mengumumkan kematian Tuhan dan ia beralih dari profesor universitas yang gagal menjadi fakir hina. Ia menjadi pengangguran dan tidak memiliki tempat tinggal. Tidak ada yang ingin berurusan dengannya. Tidak ada universitas, tidak ada penerbit, bahkan juga tidak ada satupun dari teman-temannya yang banyak itu. Ia menghimpun semua uang yang masih tersisa untuk menerbitkan sendiri karyanya. Ia meminjam dari ibu dan kakak-kakaknya untuk hidup sehari-hari. Ia mengandalkan teman-temannya untuk membiayai kehidupannya. Biar begitu, bukunya tetap saja tidak laku. Meski demikian, wanita-wanita ini tetap menemaninya. Mereka membasuhnya dan menyuapinya dan memapahnya. Mereka percaya ada sesuatu di dalam manusia yang ringkih yang berpotensi mengubah sejarah. Demikianlah mereka pun menanti. Sejarah singkat dunia menurut Nietzsche. Bayangkan, Anda menjatuhkan orang-orang ke dalam sebidang lahan di sebuah pulau yang terbatas sumber dayanya dan menyuruh mereka memulai sebuah peradaban dari nol. Inilah yang bakal terjadi. Beberapa orang secara alamiah tercipta lebih berbakat dari yang lain. Ada yang lebih cerdas, ada yang lebih besar, dan lebih kuat. Ada yang lebih berwibawa, ada yang lebih ramah dan dapat membaur dengan mudah. Ada yang bekerja ekstra keras dan akhirnya membawa ide yang lebih baik. Orang-orang yang memiliki keuntungan alami akan mengumpulkan lebih banyak sumber daya ketimbang yang lain. Dan karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya, mereka akan memiliki jumlah total kekuatan yang perbedaannya mencolok di dalam masyarakat baru ini. Mereka akan mampu menggunakan kekuatan itu untuk mengambil lebih banyak sumber daya dan keuntungan, dan seterusnya. Anda tahu, sebuah mekanisme yang kaya semakin kaya. Jalankan mekanisme ini melintas beberapa generasi. Dan segera mungkin Anda akan memperoleh hierarki sosial dengan sejumlah kecil elit di puncak dan banyak orang berserakan di dasarnya. Sejak dimulainya pertanian, semua masyarakat telah menampilkan perbedaan-perbedaan bertingkat ini. Dan seluruh masyarakat harus berurusan dengan tanggapan yang muncul antara elit-elit yang hidupnya enak dan massa yang miskin
apa-apa. Nietzsche menyebut elit ini sebagai tuan dari masyarakat sebab mereka memiliki hampir seluruh kendali atas harta, produksi, dan kekuatan politik. Ia menyebut massa yang berjerih payah itu sebagai budak dari masyarakat karena ia melihat tak banyak perbedaan antara seorang pekerja yang bekerja keras seumur hidupnya demi sejumput kecil imbalan dengan perbudakan. Kini, disinilah letak menariknya. Nietzsche beranggapan bahwa para tuan di masyarakat akan memandang privilege mereka sebagai hal yang layak mereka dapat. Maka mereka akan mengarang cerita-cerita bijak untuk membenarkan status elit mereka. Mengapa mereka tidak boleh mendapatkan itu? Bukankah baik mereka bisa ada di puncak? Mereka layak mendapatkannya. Mereka adalah yang paling cerdas dan paling kuat dan paling berbakat. Itulah sebabnya mereka adalah yang paling benar. Nietzsche menyebut sistem kepercayaan ini di mana posisi puncak didapatkan oleh mereka yang layak sebagai moralitas tuan. Moralitas tuan merupakan kepercayaan moral yang meyakini bahwa orang-orang mendapatkan apa yang layak ia dapat. Itulah kepercayaan moral yang menyatakan bahwa prestasi menentukan posisi, bahwa jika Anda meraih sesuatu dengan kerja keras dan keunggulan, Anda memang layak mendapatkannya. Tidak ada orang yang bisa merebutnya dari Anda. Mereka juga tidak diperkenankan melakukannya. Anda adalah yang terbaik, dan karena Anda menunjukkan keunggulan Anda layak diberi imbalan untuk itu. Sebaliknya, Nietzsche berpendapat masyarakat budak akan menghasilkan aturan moral sendiri. Jika para tuan percaya mereka adalah orang yang baik dan mulia karena kekuatan mereka, para budak masyarakat sepakat untuk percaya bahwa mereka baik dan mulia karena kelemahan mereka. Moralitas budak percaya bahwa orang-orang yang paling menderita, orang-orang yang paling malang dan teraniaya layak untuk mendapatkan perhatian terbaik karena penderitaan tersebut. Moralitas budak percaya bahwa yang termiskin dan yang ternaas lah yang membutuhkan simpati dan penghormatan terbanyak. Sementara moralitas tuan percaya pada kekuatan dan penguasaan, moralitas budak percaya pada pengorbanan dan ketaatan. Sementara moralitas tuan percaya akan pentingnya hierarki. Moralitas budak percaya akan pentingnya kesetaraan. Sementara moralitas tuan secara umum dilambangkan oleh kepercayaan politik. Sayap kanan, moralitas budak biasanya ditemukan dalam kepercayaan politik sayap kiri. Kita semua memuat kedua moralitas tersebut di dalam diri kita. Bayangkan, Anda ada di sebuah kelas dan Anda belajar dengan tekun dan mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian. Dan karena Anda mendapatkan nilai ujian tertinggi, Anda mendapatkan keuntungan berkat kesuksesan tersebut. Anda merasa secara moral dibenarkan untuk menerima keuntungan tersebut. Selain itu, Anda memang telah bekerja keras dan mengupayakannya. Anda adalah murid yang baik dan sekaligus menjadi orang yang baik karena telah menjadi murid yang baik. Itulah moralitas tuan. Sekarang bayangkan, Anda memiliki teman satu kelas, teman Anda memiliki 18 saudara kandung. Semuanya dibesarkan oleh ibu tunggal. Teman Anda ini bekerja paruh waktu di beberapa tempat dan tidak pernah mampu belajar karena ia harus menyiapkan makanan untuk adik-adiknya. Ia gagal dalam ujian yang sama dengan yang Anda selesaikan dengan nilai baik. Apakah ini adil? Tidak, tentu saja tidak. Anda barangkali akan merasa bahwa seharusnya teman Anda layak mendapatkan pengecualian karena keadaannya. Barangkali sebuah kesempatan untuk mengulangi ujian itu atau untuk mengikutinya di lain hari. Ketika ia memiliki waktu untuk belajar, ia layak mendapatkan pengecualian. Itu karena ia adalah orang yang baik, karena ia berkorban dan keadaannya tidak cukup beruntung. Inilah moralitas budak. Dalam istilah Newtonian, moralitas tuan merupakan hasrat intrinsik untuk menciptakan pemisahan moral antara diri kita dan dunia di sekitar kita. Dia semacam hasrat untuk menciptakan kesenjangan moral saat diri kita berada di puncak. Sementara itu, moralitas budak adalah hasrat untuk menyertakan, untuk menutup kesenjangan moral dan meredakan penderitaan. Keduanya merupakan komponen fundamental dalam sistem operasi otak perasa kita. Keduanya menghasilkan dan melenggangkan perasaan-perasaan yang kuat, dan keduanya memberi kita harapan.
Nietzsche berpendapat bahwa kebudayaan-kebudayaan kuno dunia, Yunani, Romawi, Mesir, India, dan yang lainnya merupakan kebudayaan moralitas Tuhan. Struktur itu dibangun untuk merayakan kekuatan dan kegemilangan walaupun dibangun dengan mengorbankan banyak budak dan orang. Budaya-budaya itu merupakan peradaban serdadu yang dirayakan adalah keberanian, kemenangan, dan pertumpahan darah. Nietzsche juga berpendapat bahwa etika kemurahan hati, belas kasih, dan solidaritas dalam tradisi Yudeo-Kristen telah memunculkan dan mengenalkan moralitas budak dan berlanjut menguasai peradaban barat di zaman itu. Bagi Nietzsche, kedua hierarki nilai ini ada dalam ketegangan dan perseteruan abadi. Ia percaya keduanya adalah akar dari seluruh konflik politik dan sosial sepanjang sejarah, dan ia memperingatkan konflik tersebut akan terus memburuk. Setiap agama merupakan sebuah upaya berlandaskan iman untuk menerangkan kenyataan sambil sekaligus memberikan harapan yang menenangkan pada orang-orang. Dalam kompetisi yang bersifat Darwinian, agama-agama yang menggerakkan, mengatur, dan menginspirasi penganut-penganut yang paling banyak adalah yang akan memenangkan kompetisi ini dan akan tersebar di seluruh dunia. Di zaman kuno, moralitas Tuhan yang dibangun dalam agama-agama paganisme membenarkan keberadaan kaisar-kaisar dan para raja kesatria yang menjajah seisi planet, meluaskan dan menggabungkan banyak teritori di manusia. Lalu, sekitar 2000 tahun yang lalu, agama-agama moralitas Buddha muncul dan perlahan mulai menempati posisi mereka. Agama-agama baru ini biasanya monoteistik dan tidak terbatas pada satu bangsa, ras, kelompok, etnis. Mereka mengkhotbahkan pesan mereka pada semua orang karena pesan mereka adalah tentang kesetaraan. Semua orang, entah terlahir baik dan melakukan perbuatan buruk atau terlahir sebagai pendosa dan maka itu harus diselamatkan. Jenis manapun, keduanya sama-sama bermuara pada satu hal. Setiap orang, tidak peduli dari negara, ras, atau kepercayaan apapun, harus ditobatkan dalam nama satu Tuhan sejati. Lantas, pada abad ke-17, sebuah agama baru mulai muncul di Eropa. Sebuah agama yang akan melepaskan kekuatan-kekuatan yang paling garang dari apapun yang pernah ada dalam sejarah kemanusiaan. Semua agama mau tidak mau berhadapan dengan permasalahan-permasalahan akan bukti-bukti. Anda bisa menyampaikan pada orang-orang segala kehebatan Tuhan dan Roh dan para malaikat dan yang lainnya. Tapi jika seisi kota terbakar dan anak Anda kehilangan sebelah tangannya gara-gara kecelakaan saat memancing, lalu, ups, di mana Tuhan? Di sepanjang sejarah, orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan telah berusaha sangat keras untuk menyembunyikan ketidakadaan bukti yang mendukung agama mereka dan atau untuk menghukum siapapun yang berani mempertanyakan kesahihan nilai-nilai berbasis iman mereka. Demi alasan inilah, seperti halnya para ateis, Nietzsche tidak sepaham dengan agama-agama spiritual. Filosof-filosof alam, sebuah panggilan untuk para saintis di masa Isaac Newton, memutuskan bahwa keyakinan-keyakinan berbasis iman yang paling layak diikuti adalah yang mempunyai banyak bukti yang mendukung. Bukti menjadi nilai Tuhan dan setiap keyakinan yang tidak lagi didukung oleh bukti harus diubah seturut realitas terbaru yang diteliti. Ini memunculkan sebuah agama baru, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak bisa disangkal, merupakan agama yang paling efektif karena ini adalah agama pertama yang mampu berevolusi dan memperbaiki dirinya sendiri. Agama ini terbuka untuk setiap orang dan siapapun. Agama ini tidak terkungkung dalam satu buku atau formula. Agama ini tidak menghamba pada suatu tanah atau masyarakat kuno. Agama ini tidak terikat pada suatu jiwa supranatural yang tidak bisa dibuktikan, baik keberadaannya maupun ketiadaannya.
Keyakinan agama ini didasarkan pada bukti-bukti yang senantiasa berkembang dan berubah, dapat dengan bebas beralih, berkembang, dan bergeser sesuai dengan arah bukti-bukti tersebut. Revolusi ilmu pengetahuan telah mengubah dunia ini lebih dari segalanya, baik sebelum maupun sesudahnya. Ilmu pengetahuan telah mengubah planet ini, mengentaskan miliaran penyakit dan kemelaratan, dan memperbaiki banyak aspek kehidupan. Bukan bermaksud melebih-lebihkan. Bisa jadi ilmu pengetahuan adalah satu-satunya kebaikan yang bisa kita lihat, yang dihasilkan oleh kemanusiaan demi kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih Francis Bacon, terima kasih Isaac Newton. Kalian benar-benar raksasa hebat. Ilmu pengetahuan adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas penemuan-penemuan terbesar dan kemajuan-kemajuan dalam sejarah manusia, mulai dari kedokteran dan pertanian hingga pendidikan dan perdagangan. Tapi, ilmu pengetahuan berhasil melakukan sesuatu yang lain, yang bahkan lebih spektakuler. Ia memperkenalkan pada dunia konsep perkembangan selama berabad-abad sejarah manusia. Perkembangan tidak pernah ada. Perubahan terjadi begitu lambat sampai-sampai setiap orang mati dalam kondisi ekonomi yang nyaris sama saat dia dilahirkan. Perkembangan ekonomi yang dialami sepanjang hidup rata-rata manusia di masa 2000 tahun yang lalu sama dengan perkembangan ekonomi yang kita alami di masa kini selama 6 bulan saja. Orang-orang akan menghabiskan seluruh hidupnya dan tidak akan berubah. Tidak ada perkembangan, penemuan, atau teknologi baru. Orang-orang akan hidup dan mati di tanah yang sama, di antara masyarakat yang sama, menggunakan perkakas yang sama, dan tidak ada fitur apapun yang diperbarui. Malahan, wabah, kelaparan, perang, dan pemimpin-pemimpin gila dengan bala tentara yang besar sering membuat semua keadaan menjadi buruk. Sungguh sebuah eksistensi yang lambat, melelahkan, dan menyedihkan. Dan tiada prospek untuk sebuah perubahan atau kehidupan yang lebih di masa kini, membuat orang-orang menggantungkan harapan dari janji-janji spiritual tentang kehidupan yang lebih baik di kehidupan masa yang akan datang. Agama-agama spiritual tumbuh dengan subur dan menguasai kehidupan sehari-hari. Semuanya berputar mengelilingi gereja atau sinagoga atau kuil atau apapun itu. Imam-imam dan orang-orang suci adalah para wasit dalam kehidupan sosial, karena mereka adalah penentu bagi harapan mereka. Mereka adalah satu-satunya pihak yang dapat menjanjikan harapan atas segala penyelamatan atau masa depan yang lebih baik. Maka orang-orang suci ini menentukan segala aturan di tengah masyarakat. Lalu datanglah ilmu pengetahuan dan segalanya kacau balau. Mikroskop dan mesin cetak dan mesin pembakar internal dan mesin pintal dan termometer dan akhirnya obat-obatan ampuh yang khasiatnya manjur. Tiba-tiba kehidupan menjadi lebih baik. Yang lebih penting, Anda dapat melihat hidup berangsur-angsur menjadi lebih baik. Orang-orang memakai peranti yang lebih baik, memiliki akses pada makanan yang lebih banyak, lebih bugar, dan berpenghasilan lebih banyak. Akhirnya, Anda dapat menengok ke 10 tahun di belakang dan berkata, "Wow, percayalah, percayakah kamu kita dulu menjalani hidup seburuk itu?" Dan kemampuan untuk menengok ke belakang dan melihat kemajuan itu, melihat perkembangan yang terjadi, mengubah cara orang melihat masa depan. Hal ini mengubah cara mereka melihat diri mereka sendiri untuk selamanya. Sekarang, Anda tidak harus menunggu sampai mati untuk mengubah keadaan Anda menjadi jauh lebih baik. Anda dapat memperbaikinya di sini dan saat ini juga. Dan ini meliputi segala hal yang mengagumkan. Kebebasan, misalnya, Anda hendak memilih untuk berkembang seperti apa, tapi juga tanggung jawab, karena sekarang Anda dapat mengendalikan nasib Anda sendiri. Anda harus memikul tanggung jawab untuk pilihan nasib Anda itu, dan tentu saja kesetaraan, karena jika tidak ada sosok apapun yang menentukan siapa pantas mendapatkan apa, artinya siapapun layak sekaligus tidak layak mendapatkan segalanya. Konsep-konsep ini tidak pernah terdengar sebelumnya, dengan prospek perkembangan dan perubahan yang terbuka
terbuka luas di kehidupan sekarang. Orang-orang tidak lagi tergantung pada keyakinan-keyakinan spiritual tentang kehidupan yang akan datang untuk mencari pengharapan. Justru mereka mulai menciptakan dan menambatkan harapan pada agama-agama ideologis di zamannya. Ini mengubah segalanya. Doktrin-doktrin gereja melunak. Pada hari Minggu, orang-orang tetap di rumah. Raja-raja menyerahkan kekuasaan pada rakyatnya. Filosof-filosof mulai leluasa mempertanyakan Tuhan dan toh tetap dibakar di hidup-hidup karena tindakan tersebut. Masa itu merupakan masa keemasan untuk pemikiran dan kemajuan manusia. Dan luar biasanya, proses yang awalnya dimulai pada zaman itu terus melaju dan melaju tanpa henti hingga hari ini. Revolusi ilmu pengetahuan mengikis dominasi agama-agama spiritual dan membuka jalan untuk dominasi agama-agama ideologis. Dan inilah yang merisaukan Nietzsche, karena biarpun agama-agama ideologis menghasilkan semua kemajuan dan kemakmuran dan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan, mereka tidak memiliki sesuatu yang dimiliki agama-agama spiritual, yaitu tidak bisa dipersalahkan, infallibility. Sekali diimani, sosok ilahi tidak bisa direpotkan oleh urusan-urusan duniawi. Seisi kota Anda bisa ludes terbakar, ibu Anda bisa menghasilkan jutaan dolar, dan kemudian semuanya amblas begitu saja. Anda dapat melihat perang dan penyakit datang dan pergi. Tidak ada satupun dari pengalaman-pengalaman tersebut yang secara langsung bertentangan dengan kepercayaan pada sosok ilahi, karena sosok supranatural kebal bukti. Dan meskipun para ateis melihat ini sebagai sebuah kejanggalan, sesungguhnya ini merupakan kelebihan. Kekokohan agama-agama spiritual terbukti saat psikis Anda tetap stabil, sekalipun suatu bencana menimpa seseorang, pengikut yang paling beken, harapan tetap terjaga karena Tuhan senantiasa ada. Lainnya, halnya dengan ideologi, jika Anda menghabiskan 1 dekade hidup Anda untuk melobi pemerintahan agar melakukan reformasi pemerintahan, dan kemudian reformasi itu justru berujung pada kematian puluhan ribuan manusia, Anda pun merasa bersalah. Sepotong harapan yang menyemangati Anda selama bertahun-tahun akhirnya ambyar. Identitas Anda berantakan. Selamat datang kegelapan, kawan. Ideologi-ideologi, karena senantiasa ditantang, diubah, dibuktikan, dan kemudian ditolak, menawarkan harapan yang dibangun di atas landasan stabilitas psikologis yang kurang kuat. Dan ketika landasan ideologi sistem kepercayaan kita dan hierarki nilai kita digoyang, kita pun terlempar ke dalam rahim kebenaran yang menggelisahkan. Nietzsche adalah yang pertama menyadari hal ini. Ia memperingatkan datangnya bencana eksistensial yang akan dibawa ke dunia oleh perkembangan teknologi. Sejatinya, inilah inti dari seruan Tuhan telah wafat itu. Tuhan telah wafat bukanlah sekedar sebuah kutipan ateistik yang sok keren, seperti yang biasa dipahami saat ini. Tidak, itu adalah sebuah ratapan, sebuah peringatan, sebuah pekikan minta tolong. Siapakah kita sampai harus menentukan makna dan arti dari eksistensi kita sendiri? Siapakah kita sampai harus memutuskan apa yang baik dan buruk di dunia ini? Bagaimana kita bisa memikul beban ini? Nietzsche karena memahami bahwa suatu eksistensi pada hakikatnya kacau dan tidak bisa dimengerti, percaya bahwa kita tidak sanggup secara psikologis melaksanakan tugas menjelaskan makna semesta kita. Ia melihat membanjirnya agama-agama ideologis yang seolah digelontarkan oleh momen pencerahan, demokrasi, nasionalisme, komunisme, sosialisme, kolonialisme, dan lain-lain, semata hanya menunda krisis eksistensial kemanusiaan yang sudah pasti akan pecah. Dan ia membenci semuanya. Baginya, demokrasi itu naif, nasionalisme itu dungu, komunisme itu penuh muslihat, kolonialisme itu menyakiti hati. Karena jika kita merenungkan dalam pandangan yang sedikit Buddhis, Nietzsche percaya bahwa semua keletakan duniawi, baik pada gender, ras, suku, bangsa, atau sejarah bersifat fana.
sebuah konstruksi yang berbasis iman yang dirancang serupa tali yang tipis tempat kita berpegangan supaya untuk sementara waktu tidak terlempar ke jurang kebenaran yang menggelisahkan. Dan pada akhirnya ia percaya bahwa semua konstruksi ini ditakdirkan untuk saling berkonflik satu sama lain dan mengakibatkan kekerasan yang jauh lebih parah dibanding yang pernah kita selesaikan. Nietzsche meramalkan terjadinya konflik antara ideologi-ideologi yang dibangun di atas moralitas tuan dan moralitas budak. Ia percaya bahwa konflik-konflik ini akan memicu kekisruhan yang lebih akbar di dunia ini, melebihi segala yang pernah kita lihat sepanjang sejarah kemanusiaan. Ia memprediksi kehancuran ini tidak hanya akan ada dalam lingkup negara atau kelompok etnis yang berbeda. Keambiaran ini akan melampaui segala batas, melampaui negara dan lapisan masyarakat karena konflik-konflik ini, perang-perang ini bukanlah demi Tuhan. Konflik-konflik dan perang-perang antara Tuhan-Tuhan dan Tuhan-Tuhan itu adalah kita. Kontak Pandora. Dalam mitologi Yunani, dunia ini mulanya hanya dihuni oleh para pria. Setiap orang hanya minum-minum dan tidak melakukan pekerjaan apapun. Dunia ini serupa pesta lelaki yang akbar dan berlangsung tanpa ujung. Orang-orang Yunani kuno menyebutnya surga. Tapi jika Anda menanyakan pendapat saya, kedengarannya tak ubahnya seperti sebuah versi istimewa dari neraka. Para dewa menyadari bahwa ini sesungguhnya sebuah kegiatan yang cukup membosankan, memutuskan untuk membuat situasi sedikit berbeda. Mereka ingin menciptakan pendamping untuk para manusia, seseorang yang akan mengarahkan perhatian para pria, seseorang yang akan memasukkan kerumitan dan ketidakpastian dalam sebuah kehidupan yang serba mudah, yang hanya berisi minum-minuman bir dengan gila dan main football sepanjang malam. Jadi mereka memutuskan untuk menciptakan wanita pertama. Untuk proyek ini, setiap dewa besar ikut turun untuk menyumbangkan sesuatu. Afrodit menyumbangkan kecantikannya, Athena menyumbangkan kebijaksanaannya, Hera menyumbangkan kemampuannya untuk menciptakan keluarga, Hermes menyumbangkan kemampuan berpidato secara karismatik. Satu demi satu, para dewa menginstal bakat dan keterampilan serta intrik-intrik ke dalam wanita, seperti apps dalam iPhone baru. Hasilnya adalah Pandora. Para dewa mengirim Pandora ke bumi untuk mengenalkan kompetisi dan seks dan bayi dan adu mulut tentang dudukan toilet. Tapi para dewa menambahkan satu lagi. Mereka mengirimkan wanita ini beserta dengan sebuah kotak. Kotak itu indah dan dilapisi emas dan dibungkus dengan desain yang cantik dan memikat. Para dewa berpesan pada Pandora untuk memberikan kotak itu pada para pria, tapi juga menyuruhnya untuk jangan pernah coba-coba membukanya. Sedikit bocoran, pria-pria itu brengsek. Seseorang membuka kotak Pandora, coba tebak. Para pria segera menyalahkan wanita atas hal ini, dan berhamburanlah semua kejahatan ke dalam dunia. Kematian, penyakit, kebencian, kecemburuan, dan Twitter. Tidak ada lagi pesta sosis ala pedesaan. Sekarang, para lelaki saling membunuh, dan yang terpenting kini mereka memiliki alasan untuk membunuh sesamanya, wanita dan seluruh sumber daya yang memikat wanita. Jadi, dimulailah kontes adu panjang penis yang juga lebih akrab kita kenal sebagai sejarah manusia. Perang dimulai, kerajaan-kerajaan dan perseteruan merebak, perbudakan terjadi. Para kaisar mulai menumbangkan satu sama lain, menewaskan ratusan ribu orang demi mulai satu dinasti. Segenap kota dibangun untuk kemudian dihancurkan lagi. Sementara wanita diperlakukan seperti barang, diperdagangkan dan dipertukarkan di antara para pria seperti kambing yang menggemaskan atau semacamnya. Pada dasarnya, manusia mulai menjadi manusia, semuanya tanpa ambyar, tapi sejatinya di sana ada sesuatu yang berkilauan dan indah. Di sana terdapat harapan. Ada banyak interpretasi untuk mitos kotak Pandora. Yang paling umum adalah
Walau para dewa menghukum kita dengan semua kejahatan di dunia ini, mereka juga mempersenjatai kita dengan satu penangkal kejahatan, yaitu harapan. Bayangkan, ini seperti yin dan yang di dalam perjuangan abadi manusia. Semua selalu kacau, tapi semakin kacau suatu kondisi, semakin kita harus mengerahkan harapan supaya terus menyalahguna menghalau kekacauan dunia. Ini alasan mengapa Witold Pilecki menginspirasi kita. Kemampuan mereka untuk menghimpun harapan, untuk melawan kejahatan, mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk melawan kejahatan. Penyakit-penyakit terus meluas, tapi begitu pula dengan obatnya, karena harapan itu menular. Harapan adalah yang dapat menyelamatkan dunia. Tapi ada pula pendapat lain, interpretasi untuk mitos kotak Pandora yang tak terlalu populer. Bagaimana jika harapan bukanlah penangkal kejahatan? Bagaimana jika harapan juga bentuk lain dari kejahatan? Bagaimana jika harapan dibiarkan tertancapkan di dalam kotak? Karena harapan bukan cuma menginspirasi aksi heroik Pilecki. Harapan jugalah yang menginspirasi revolusi komunis dan genosida Nazi. Hitler berharap dapat membasmi orang-orang Yahudi supaya memunculkan ras manusia evolusioner yang unggul. Soviet berharap bisa menggerakkan revolusi global yang bisa menyatukan seluruh dunia dalam sebuah kesejajaran yang nyata di bawah komunisme. Dan marilah jujur, banyak kekejaman yang dilakukan oleh masyarakat barat yang kapitalis selama 100 tahun belakangan ini dilakukan atas nama harapan. Harapan akan kebebasan dan kemakmuran ekonomi global yang lebih besar. Seperti pisau yang dipakai ahli bedah, harapan dapat menyelamatkan kehidupan, dan harapan juga bisa merampas kehidupan. Harapan bisa mengentaskan kita, dan bisa juga menghempaskan kita. Seperti halnya ada jenis kepercayaan diri yang sehat dan yang merusak, dan ada jenis cinta yang sehat dan yang merusak. Harapan juga bisa sehat dan bisa merusak, dan perbedaan keduanya tidak selalu jelas. Sampai saat ini, saya tetap meyakini bahwa harapan adalah hal yang fundamental untuk psikologi kita, sehingga kita harus A. Memiliki pengharapan akan sesuatu hal, B. Percaya bahwa nasib kita dikendalikan oleh diri kita sendiri, sehingga kita harus meraih harapan tersebut, dan C. Menemukan sebuah komunitas untuk mendampingi kita meraih harapan tersebut ketika kita kehilangan sesuatu dari ketiga hal tersebut untuk waktu yang lama. Kita kehilangan harapan dan akan terlempar ke dalam kebenaran yang menggelisahkan. Pengalaman menghasilkan emosi, emosi menghasilkan nilai, nilai menghasilkan cerita-cerita tentang makna. Dan orang-orang yang berbagi cerita makna yang sama berkumpul bersama untuk menghasilkan agama. Semakin efektif atau afektif suatu agama, semakin rajin dan disiplin pemeluknya. Dan semakin rajin dan disiplin pemeluknya, semakin mungkinlah agama tersebut menyebar ke orang-orang lainnya untuk membagikan pada mereka kesadaran akan kendali diri dan pengharapan yang sama. Agama-agama ini berkembang dan membesar dan akhirnya menentukan siapa kawan dan siapa lawan mereka, menciptakan ritual-ritual dan larangan, dan mendorong konflik dengan kelompok lain yang nilai-nilainya bertentangan dengan lainnya. Konflik-konflik ini harus terjadi karena merekalah yang menjaga makna dan tujuan orang-orang untuk bergabung dalam kelompok tersebut. Jadi, konfliklah yang menjaga harapan kita. Maka, jika kita menengok ke belakang, segala kekacauan terjadi tanpa mensyaratkan harapan. Harapanlah yang membutuhkan segala kekacauan. Sumber harapan yang memberikan kesadaran akan makna pada hidup kita adalah sumber yang sama yang mencetuskan perpecahan dan kebencian. Harapan yang membawa kebahagiaan terbesar dalam kehidupan kita adalah harapan yang sama yang membawa mara bahaya terdahsyat. Harapan yang mengeratkan hubungan seisi dunia seiring merupakan harapan yang sama yang memisahkan mereka. Jadi, harapan bersifat destruktif. Harapan tergantung pada penolakan terhadap apa yang terjadi saat ini. Karena syarat sebuah harapan adalah adanya sesuatu yang rusak.
Harapan mengharuskan kita meninggalkan bagian dari diri kita dan atau bagian dari dunia. Kita diharuskan untuk anti sesuatu. Kenyataan ini menyajikan kekelaman kondisi manusia. Hal ini menyiratkan sebuah makna bahwa riasan psikologis yang bisa kita pilih hanyalah dua hal ini, yaitu entah konflik abadi atau nihilisme, tribalisme atau isolasi, perang agama atau kebenaran yang menggelisahkan. Nietzsche percaya bahwa tidak ada satupun ideologi yang dihasilkan oleh revolusi ilmu pengetahuan yang akan mampu menahan untuk jangka waktu yang lama. Ia percaya bahwa satu demi satu ideologi-ideologi itu perlahan-lahan akan saling menghabisi dan atau hancur dari dalam. Kemudian, setelah beberapa abad, akan dimulai krisis eksistensial yang nyata. Moralitas Tuhan akan menjadi rusak, moralitas budak akan meledak. Masing-masing dari kita akan menemui kegagalan. Kita dihadapkan pada kerapuhan manusia, di mana segala yang kita produksi pasti tidak kekal dan tidak bisa diandalkan. Nietzsche justru percaya bahwa kita harus melampaui harapan, kita harus melampaui nilai-nilai, kita harus berevolusi menjadi sesuatu di antara baik dan jahat. Baginya, moralitas masa depan ini harus dimulai dengan sesuatu yang ia sebut sebagai amor fati atau cinta pada nasib seseorang. Formulaku untuk menjadi manusia yang besar, tulisnya adalah amor fati, bahwa seseorang tidak menginginkan keadaan yang lain, tidak di masa depan, tidak di masa lampau, tidak dalam seluruh keabadian, tidak semata memikul kodrat kita, namun sambil sedikit menyembunyikannya. Semua idealisme adalah muslihat terhadap kodrat kita, tapi mencintainya. Amor fati bagi Nietzsche berarti penerimaan hidup dan pengalaman kita dapat tanpa syarat. Segenap pengalaman naik dan turun, yang bermakna dan yang tak berarti. Itu berarti mencintai luka-luka, memeluk derita. Itu berarti menutup jarak yang memisahkan antara harapan dan kenyataan, bukan dengan cara mengejar lebih banyak lagi harapan, tapi dengan mengharapkan yang senyatanya. Secara sederhana, itu berarti tidak mengharapkan apapun, mengharapkan apa yang telah nyata-nyata ada, karena harapan itu pada akhirnya kosong. Segala yang bisa digagas oleh pikiran Anda sejatinya cacat dan terbatas, dan oleh karena itu merusak jika dipuja secara buta. Jangan berharap bisa lebih bahagia, jangan berharap bisa lebih menderita, jangan berharap bisa memperbaiki karakter Anda, jangan berharap bisa menghapus kelemahan-kelemahan Anda. Harapkanlah ini, berharaplah akan datangnya peluang dan penindasan yang tak terbatas di setiap hari. Berharaplah akan datangnya penderitaan beserta dengan kebebasan. Harapkan penderitaan yang datang dari kebahagiaan, atau kebijaksanaan yang datang dari ketidakmengertian, atau kekuatan yang datang dari kepasrahan. Dan kemudian bertindaklah tanpa mengindahkan beragam harapan itu. Inilah tantangan kita, panggilan kita untuk bertindak tanpa harapan, untuk tidak mengharapkan keadaan yang lebih baik, untuk menjadi lebih baik di saat ini dan di masa mendatang, dan di masa mendatang, dan di masa mendatang. Semuanya ambyar, dan harapan adalah penyebab sekaligus akibat dari keambiaran tersebut. Kenyataan ini susah diterima, karena menyapi diri dari asupan nektar manis, pengharapan itu seperti menyita satu botol minuman dari seseorang yang tengah mabuk. Tanpa harapan, kita percaya kita akan terperosok ke dalam kehampaan dan ditelan oleh lubang gelap yang maha luas. Kebenaran yang menggelisahkan membangunkan bulu kuduk, sehingga kita mengarang-arang cerita dan nilai dan mitos dan legenda tentang diri kita dan dunia untuk membentengi kebenaran tersebut. Namun, satu-satunya hal yang membebaskan kita adalah kebenaran tersebut. Anda dan saya dan semua orang yang kita kenal akan mati, dan sedikit atau bahkan tidak satupun yang kita kerjakan akan mempunyai arti di mata semesta yang maha luas ini.
Dan biarpun sebagian orang takut kalau-kalau kebenaran ini akan melepaskan mereka dari segala tanggung jawab. Kalau-kalau mereka akan menghirup segenggam kokain dan mengacau di jalanan. Kenyataannya, yang membuat nyali mereka ciut adalah karena kebenaran ini membebaskan mereka untuk memikul tanggung jawab. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak mencintai diri Anda dan sesama. Tidak ada alasan untuk tidak menghormati sesama dan planet kita. Tidak ada alasan untuk tidak memaafkan setiap momen kehidupan ini, seolah kita tengah hidup dalam sebuah lingkaran keabadian. Paruh kedua buku ini merupakan upaya untuk mengerti seperti apa rasanya hidup dalam ketiadaan harapan. Hal pertama yang hendak saya katakan adalah bahwa itu tidak seburuk yang Anda kira. Malah, saya percaya ini justru lebih baik dari alternatif lainnya. Paruh kedua buku ini juga merupakan pengamatan yang jujur atas dunia modern dan segala isinya yang tanpa ambyar. Isinya berupa evaluasi tanpa berharap akan menyelesaikannya, tapi justru berupaya mencintainya. Karena kita harus memutuskan rantai konflik religius. Kita harus beranjak dari kepompong ideologis kita. Kita harus membiarkan otak perasa kita merasa tanpa harus diberi cerita-cerita tentang makna dan nilai yang sangat digemarinya. Kita harus melampaui konsepsi tentang baik dan buruk. Kita harus belajar mencintai apa adanya. Amor Fati. Hari itu adalah hari terakhir Meta di Sils Maria, Switzerland, dan dia berniat untuk memanfaatkannya sebaik mungkin dengan pergi keluar rumah. Jalan-jalan favorit Fried Rice adalah di sekitar tepian danau Silva Plana, setengah kilo dari kota. Danau tersebut berkilauan seperti kristal di musim itu, dikelilingi oleh gunung-gunung yang memanjati horizon dengan puncak-puncak putihnya. Di saat jalan-jalan santai di pinggir danau inilah, Friedrich dan Meta saling akrab untuk pertama kalinya. 4 musim panas yang lalu, dengan cara itu pula lah Meta ingin menghabiskan hari terakhirnya bersamanya. Dengan cara itulah ia ingin mengabadikan ingatannya tentang Friedrich. Mereka segera berangkat setelah sarapan. Mentari tidak terlalu terik dan udaranya cukup sejuk. Meta berjalan di depan, sementara Friedrich berjalan terpatah-patah di belakangnya dengan mengandalkan tongkat. Mereka melewati peternakan dan padang tempat sapi-sapi merumput dan sebuah ladang bit yang kecil. Friedrich berkelakar bahwa sapi-sapi itu nantinya akan menjadi pasangan intelektualnya yang paling akrab sepeninggal Meta. Keduanya tertawa dan bernyanyi dan sesekali memetik kenari. Mereka berhenti dan makan siang sejenak di bawah sebatang pohon pinus. Di saat itulah kecemasan menyergap Meta. Mereka telah saling menyayangi teramat sayang melebihi perkiraannya. Dan sekarang ia tahu Friedrich sedang bergelut, baik secara fisik dan mental, untuk tetap bersama. Perjalanan pulang begitu sulit untuk Friedrich. Langkah kakinya tampak berat dan kenyataan bahwa Meta akan pergi keesokan paginya membuat situasi menjadi kaku. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka terdengar lesu. Friedrich menjadi gampang menggerutu dan mudah sakit. Mereka jadi lebih sering berhenti dan ia mulai meracau. Tidak seperti ini, pikir Meta. Ia tidak ingin meninggalkannya dalam situasi begini. Tapi ia harus. Menjelang petang mereka baru mencapai desa. Matahari meredup dan udara terasa membebani. Friedrich terpisah kira-kira 20 meter di belakang. Meski begitu, Meta tahu satu-satunya cara untuk segera tiba di rumah adalah dengan tidak berhenti menunggunya. Mereka melewati ladang bit yang sama, peternakan yang sama, dan sapi-sapi yang sama, yang kelak jadi pasangan intelektualnya. Kamu bilang apa barusan? Friedrich berteriak. Kamu bertanya kemana perginya Tuhan. Meta berbalik dan sudah bisa menebak apa yang akan dilihatnya. Friedrich melambai-lambai tongkatnya ke udara, berteriak bak orang gila pada sekelompok sapi yang sedang mengunyah-unyah di depannya. Kukatakan padamu, katanya, sembari menarik nafas dalam, ia mengacungkan tongkatnya dan bergaya di hadapan pegunungan di sekitarnya. Kita telah membunuhnya.
kamu dan aku. Kita adalah pembunuhnya, tapi bagaimana kita bisa melakukannya? Sapi-sapi itu mengunyah dengan kalem, salah satu mengibaskan ekornya untuk mengusir lalat. Bagaimana kita mampu menegak habis seisi laut? Siapa yang memberi kita spons untuk menghapus horizon? Apa yang kita perbuat ketika kita melepaskan bumi dari mataharinya? Bukankah kita selamanya terperosok ke segala arah? Bukankah kita terserak di alam ketiadaannya nirbatas? Friedrich ini kekanak-kanakan, kata Meta, mencoba menggamit lengannya dan merengkuhnya, tapi Friedrich menarik lengannya dengan cepat, terpancar kegilaan di kedua matanya. Di manakah Tuhan? Tuhan telah mangkat. Tuhan tetap akan tiada dan kitalah yang membunuhnya, serunya. Sudah, hentikan ocehan ini, Friedrich. Ayolah kita segera pulang. Bagaimana kita harus menghibur diri? Wahai para pembunuh dari segala pembunuh yang tersuci dan terkuat sejagat setelah kita bunuh dengan pisau-pisau milik kita. Siapa yang akan mengusap darah itu dari kita? Meta mengusap dahinya sendiri. Tidak ada gunanya. Tamatlah sudah. Perpisahan itu akan berakhir seperti ini. Ia beranjak meninggalkan Friedrich. Jenis air apa yang mampu menyucikan kita? Upacara penebus dosa seperti apa? Ritual seperti apa yang harus kita ciptakan? Tidakkah keagungan perbuatan kita ini justru terlalu agung untuk kita? Tidakkah sepatutnya kita menjadi Tuhan-Tuhan supaya tampak pantas menyadang perbuatan itu? Hening. Terdengar bunyi legukan sapi di kejauhan. Manusia adalah tali tambang, diikatkan antara binatang dan Superman, sebuah tali tambang yang melintang di atas jurang gelap. Yang hebat dalam diri manusia adalah bahwasanya ia adalah sebuah jembatan, bukan sebuah tujuan. Yang pantas dicintai dari diri manusia adalah bahwasanya ia adalah lagu pembukaan, mengantar sesuatu yang lebih besar lagi. Kata-kata itu menyengat Meta. Dia berbalik dan terpaku menatap Friedrich. Idenya tentang manusia sebagai lagu pembuka dari sesuatu yang lebih besar lagi, itulah yang membawanya dekat dengan Nietzsche. Bertahun-tahun yang lalu, pemikirannya itulah yang mengikat secara intelektual karena bagi Meta, feminisme dan pemerdekaan wanita, agama ideologisnya adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Itu, tapi ia menyadari bagi Nietzsche itu hanyalah konstruksi yang lain, kecongkakan yang lain, kegagalan manusia yang lain, kematian Tuhan yang lain. Meta kelak tetap akan pergi dan mengerjakan hal-hal besar di Jerman dan Australia. Ia mengerahkan gerakan turun ke jalan demi memperjuangkan hak pilih untuk wanita dan berhasil. Ia akan menginspirasi ribuan wanita di seluruh dunia untuk memperjuangkan proyek-proyek Tuhan mereka sendiri, untuk penyelamatan mereka sendiri, untuk pemerdekaan mereka sendiri. Ia kelak mengubah dunia dengan diam-diam tanpa dikenal namanya. Ia akan memerdekakan dan membebaskan lebih banyak orang ketimbang yang diperbuat oleh Nietzsche dan orang-orang hebat lain. Meski begitu, ia mengerjakan ini semua di remang bayangan dari belakang sejarah. Sungguh hari ini ia dikenal terutama sebagai teman Friedrich Nietzsche, bukan sebagai binatang pemerdekaan wanita, tapi sebagai karakter pendukung dalam sebuah lakon drama tentang seseorang manusia yang dengan tepat menubatkan ratusan tahun penghancuran ideologis seperti utas yang tersembunyi. Ia akan menyatukan dunia, walau tidak pernah terlihat dengan cepat terlupakan. Ia tetap akan pergi, biar bagaimanapun, ia tahu ia harus melakukannya. Ia harus pergi dan mencoba untuk menyeberangi jurang gelap itu, seperti yang harus dilakukan oleh semua orang untuk membangkitkan hidup demi orang lain, meski ia tidak tahu menahu tentang cara hidup untuk dirinya sendiri. Meta, Nietzsche berkata, "Ya, aku mencintai mereka yang tidak tahu cara untuk hidup," ujarnya, "karena merekalah orang-orang yang sukses menyeberang."